Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada pagi ini atau pada hari ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran kita secara online. Jadi saya harap Anda semua tahan dindingnya, tetap bersyukur. Jangan lupa tetap selalu menjaga kesehatan kita semua dalam lindungan Allah, dan diberikan kemudahan sehingga kita semua bisa memahami pembelajaran yang akan kita peroleh pada kesempatan kali ini. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Minggu lalu kita sudah ulangan harian tentang aritmatika sosial. Jadi minggu ini kita sudah masuk di bab baru. Sudah masuk di bab yang ke-7, yaitu tentang garis dan sudut. Jadi kita sudah masuk tentang garis dan sudut. Jadi untuk pertemuan kita pertemuan yang ke-9 ini, insya Allah kita akan mengetahui apa-apa itu tentang garis dan sudut. Jadi insya Allah garis dan sudut akan ada dua pertemuan, yaitu nanti minggu ini dan minggu depan, dan setelah itu akan seperti biasa, setelah satu bab selesai maka kita akan lanjut di penilaian harian. Jadi untuk garis dan sudut itu sendiri hanya memiliki 2 KD. Yang pertama sama saja ya. Yang pertama untuk KD 3.10 menganalisis hubungan antar dua sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian KD selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar dua sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis secara transversal. Jadi pertemuannya saya bagi. Untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang sudut. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang garis. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang sudut. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan hari ini, tujuan pelajaran yang pertama mengenal satuan sudut yang sering digunakan, kemudian menggambar dan memberi nama sudut. Kemudian yang ketiga, melukis beberapa sudut yang diketahui, kemudian membagi sudut menjadi dua sama besar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan hubungan antar sudut. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan minggu ini. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama itu sudut. Nah, sudut itu disimbolkan dengan berupa garis yang membentuk sudutnya. Ini simbolnya sudut. Anda bisa perhatikan, ini adalah sudut. Jadi kalau ada nanti tulisan misalnya seperti ini dibacanya sudut A, atau seperti ini bisa dibaca sudut alfa atau sebagainya ya. Jadi ini adalah simbolnya sudut, berupa garis nih yang membentuk sudut. Oke, kita masuk pengertian sudut. Jadi sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis dengan titik pangkalnya sama. Jadi ini ya, ada dua buah garis, kemudian titik pangkalnya sama seperti ini. Nah, ini adalah sudut. Itu adalah sudut ini. Nah, ini adalah sudutnya. Ada dua buah garis, kemudian titik pangkalnya sama atau dia bertemu di sini. Oke, kita lanjut. Nah, titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki sudut. Kemudian ada namanya daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua kaki sudut. Kemudian kaki sudut adalah sinar garis yang bertemu dan membentuk sudut. Nah, seperti ini. Ini ada gambar dua garis. Ini anggap garis lurus ya. Nah, kemudian ini namanya titik sudut. Oke. Kemudian daerah sudut. Nah, ini kemudian kaki sudut adalah ini. Nah, ini adalah titik sudut misalnya. Oh, ini adalah kaki sudut, ini kaki sudut, kemudian ini adalah daerah sudut. Dibatasi oleh kaki sudut. Ini kan kaki sudut, ini kaki sudut. Berarti semua daerah yang dibatasi sini adalah daerah sudut. Bisa dipahami?
Nah, ini adalah titik sudut, ini. Kemudian ini adalah kaki sudut. Kemudian ini adalah daerah yang di sini, antara sini adalah daerah sudut. Oke, kita lanjut. Satuan sudut atau derajat. Jadi satuan sudut adalah derajat, atau secara lengkap adalah derajat busur. Derajat busur ya. Biasanya disimbolkan dengan titik gambar seperti lingkaran atau bulat, kemudian dia di atas adalah ukuran sudut yang dapat dibentuk pada bidang datar, menggambarkan 1/360 dari sebuah putaran penuh. Artinya, besar 1 derajat adalah 1 juring pada lingkaran yang dibagi menjadi 360 buah juring yang sama besar. Jadi 1 derajat itu adalah 360 buah juring lingkaran. Jadi 1 derajat adalah 1/360 putarannya. Oke, kita lihat. Jadi satu penjelasannya. Jadi satu putaran itu sama dengan 360 derajat, atau 1 derajat sama dengan 1/360 putaran penuh. Artinya 1 derajat sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Bisa dipahami ya. Oke, ini adalah satuan sudut adalah derajat ya. Oke, kita masuk jenis-jenis sudut. Jadi jenis-jenis sudut yang kita ketahui ada beberapa ya. Oke, kita lihat di sini ada 5 jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip itu merupakan sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Artinya mulai dari sudut 1 sampai 89 itu adalah sudut lancip. Mulai dari sudut 1 derajat sampai 89 derajat itu adalah sudut lancip. Kenapa 90 sama 0 tidak masuk? Ya, karena dia memiliki nama sudut sendiri. Jadi ini ya, ingat ya, sudut lancip itu antara 0 dan 90, artinya 1 sampai 89, artinya 0 tidak masuk dan 90 tidak masuk. Oke, kita masuk sudut siku-siku. Nah, ini tadi ya. Jadi sudut siku-siku itu merupakan sudut yang besarnya 90 derajat. Ingat, kalau 90 derajat berarti siku-siku. Ingat, siku kita membentuk 90 derajat. Ini artinya pertemuan dua garis membentuk sudut 90 derajat. Oke, kita lanjut. Sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya, itu mulai dari 91 derajat sampai dengan 179 derajat. Oke, bisa dipahami? Jadi, 90 dan 180 tidak masuk dalam sudut tumpul. Oke, sekarang sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi kalau ada sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Ini adalah sudut lurus ya. Oke. Ini sudut ini adalah 180 derajat. Ini disebut sudut lurus. Oke, kemudian sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya yaitu 180 derajat dan 360 derajat. Jadi besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Artinya mulai dari 181 sampai 359 derajat ya. Itu namanya sudut refleks. Yaitu besarnya lebih dari 180 derajat dan di bawah 360. Jadi sudut secara umum ada 5 ya, bisa diketahui. Mungkin kalau kalian dapat yang lain bisa ditambahkan. Jadi secara umum jenis sudut itu ada 5, itu sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Oke, kita lanjut. Yang kedua, menggambar dan memberi nama sudut. Jadi sebelum kita memberi nama, kita akan belajar menggambar sudut ya. Kalau secara umum untuk menggambar sudut itu diperlukan alat bantu busur derajat. Atau busur derajat itu biasanya kita beli segitiga seperti ini, kemudian bukan segitiga ya, kita beli penggaris, kemudian ada seperti ini, ada setengah lingkaran ya. Nah, kurang lebih gambar seperti ini, mohon maaf karena tidak lurus.
Nah, kemudian ada derajat-derajatnya di sini. Nah, itu adalah busur derajat. Pada busur derajat perlu diperhatikan angka 0 biasanya dimulai dari 0 sampai 180 derajat. Angka 0 adalah angka yang memulai perhitungan, sedangkan angka 180 derajat adalah angka maksimal dari busur derajat. Tetapi ada juga busur derajat yang angka maksimalnya 360. Jadi ada dua jenis busur derajat. Biasanya itu paling mudah kita temui antara 0 sampai 180 derajat. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Agar kalian lebih memahami cara menggambar sudut, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, buat garis mendatar AB. Nah, artinya kita buat garis mendatar AB ya. Nah, seperti ini. A ke B. Oke, kembali ya. Kemudian tempatkan pusat busur pada titik A dan 0 derajat pada garis AB. Oke. Kemudian beri tanda titik C pada busur derajat yang akan digambar. Kemudian hubungkan titik A dan C sehingga berbentuk garis AC. Terbentuklah sudut yang diminta, yaitu sudut BAC pada contoh di bawah ini. Digambarkan sudut BAC sama dengan 50 derajat dan sudut BAC 135 derajat. Nah, kita perhatikan contohnya. Ini tadi ada garis A ke B. Nah, kemudian kita pasang sudut ini ya. Nah, kita ambil di sini titik A-nya itu 0 derajat, kemudian kita ukur 50 derajat. Nah, seperti ini. Misalnya titik A, ini titik B, kemudian kita gambar di sini ada 50 derajat. Ini ya. Kita lihat, perhatikan yang ini, garis dalamnya. Ini kan 0 derajat. Nah, kita ambil 50 derajat ini. Nah, maka kita tempatkan di sini, maka kita buat titik C. Nah, kemudian kita hubungkan ini, maka ini 50 derajat. Kita kan tadi buat garis mendatar AB. Kemudian kita pasang busur di sini, di sini titik 0 derajat, kemudian kita ukur sampai 50. Nah, sama juga ini. Kita gambar garis AB, kemudian kita lihat kita mau buat garis 135 derajat, berarti perhatikan derajatnya di dalam, perhatikan 135 derajat. Nah, dia di sini. Nah, maka ini adalah 135 derajat. Maka ini, nah sama. Ini 135 derajat. Jadi kalau menggambar sudut, perhatikan busurnya ya. Jadi ini kita jadikan patokan itu dari 0 derajat. Jadi misalnya kita mau buat garis, kalau kita buat garis mendatar, kemudian perhatikan di sini. Ini adalah 0 derajat, kita tempatkan 0 derajat ini di titik B misalnya, kemudian kita ukur di 50 derajat. Oke, kemudian lanjut notasi dan nama sudut. Nah, jadi kalau notasi dan nama sudut bisa diperhatikan. Jadi kalau untuk menulis notasi dan nama sudut bisa menggunakan huruf kapital yang pertama. Nah, misalnya ini gambar A, kita menggunakan huruf kapital. Ya, kita tulis saja sudut A. Kemudian yang kedua dengan menuliskan 3 huruf kapital. Misalnya contoh B disebutkan sudut ABC, tapi yang menjadi titik sudutnya itu di tengah, misalnya sudut ABC. Bisa juga sudut CBA, tapi biasanya kalau pakai alfabet, kita biasanya alfabetnya berurutan ya. Jadi ABC. Oke, kemudian dengan menggunakan simbol. Nah, kalau simbolnya misalnya ini alfa, bisa juga ada nanti simbolnya beta, kemudian theta dan sebagainya. Nah, ini adalah simbol beta, alfa dan beta. Kemudian dengan menggunakan huruf kapital dengan angka. Nah, misalnya ini sudut A, ini A1, biasanya seperti ini, ada juga A2. Nah, jadi ada 4 cara untuk menuliskan notasi dan nama sudut ya. Bisa menggunakan huruf kapital atau 3 huruf kapital, menggunakan simbol dan menggunakan huruf kapital dengan angka. Ya, ada 4 cara. Jadi kalian pilih salah satunya. Biasanya kita sering gunakan itu nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 dan nomor 3 biasa kita sering gunakan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, melukis beberapa sudut yang diketahui. Jadi untuk melukis sudut, kita harus menggunakan alat bantu jangka dan penggaris. Jadi kalau untuk melukis sudut, kalau menggambar tadi, melukis sama menggambar beda ya.
kalau menggambar tadi kita bisa menggunakan busur derajat, tapi kalau kita melukis sudut kita harus menggunakan jangka dan penggaris. Oke, kita masuk. Nah, jadi ada beberapa sudut yang akan kita lukis. Yang pertama, melukis sudut 90 derajat. Ya, ada langkah-langkahnya. Jadi untuk melukis sudut ABC yang besarnya 90 derajat, terlebih dahulu buatlah garis AB dan jadikan titik B sebagai titik sudutnya. Nah, yang pertama, dengan titik B sebagai pusat dan jari-jarinya BA, buatlah busur lingkaran dan melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B aksen. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, ini ya, lihat, perhatikan gambarnya. Nah, kita buat garis AB, kemudian titik B pusat, kemudian jari-jari BA. Buatlah gambar busur, artinya kita buat di sini, dari sini kita putar jangkanya seperti ini, maka kita dapat B aksen atau bayangannya dari sini, kemudian kita gambar. Nah, di sini adalah titik B aksen. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, dengan titik A dengan B aksen. Kita perhatikan A dan B aksen itu sebagai pusat dan perpanjang jari-jari lebih dari BA, buatlah busur lingkaran yang saling berpotongan. Nah, jadi kita di sini sebagai pusat dan B aksen jadi pusat, kita buat garis sehingga dia berpotongan. Nah, jadi selanjutnya hubungkan, kita beri nama titik C ya, kemudian hubungkan titik B dan titik C, maka ini sudah membentuk sudut 90 derajat. Bisa dipahami ya? Jadi kita gambar di sini garis sebagai pusat lingkaran, buatlah busur lingkaran yang saling berpotongan. Nah, jadi kita buat garis ini sehingga dia berpotongan dengan garis ini. Nah, sehingga antara ini dan B kita hubungkan, maka ini adalah sudut 90 derajat. Oke, lanjut. Itu tadi 90 derajat. Selanjutnya sudut 45 derajat. Jadi untuk melukis sudut 45 derajat, lukislah lebih dahulu 90 derajat ya. Jadi cara tadi kita lukis dulu sudut 90 derajat, kemudian lukislah garis bagi sudut itu sehingga sudut 90 ya. Yang besarnya 90 derajat terbagi menjadi dua bagian yang sama. Ini salah ketik ya. Nah, coba perhatikan ini tadinya sudutnya. Kemudian kita buat garis bagi. Caranya bikin garis bagi itu tinggal ditarik garis dari sini, kemudian kita pakai jangka. Nah, kemudian kita ambil titik bantu sini ya. Nah, jadi kita bagi dua. Nanti ada cara membagi sudut ya, nanti kita pelajari cara membagi sudut. Jadi intinya kalau sudah tahu melukis sudut 90 derajat, maka melukis sudut 45 derajat itu pasti mengerti ya, dengan menggunakan garis bagi. Nanti kita pelajari cara membagi dua sudut. Oke, lanjut. Ini sudut 60 derajat. Nah, jadi langkah-langkah untuk melukis sudut 60 derajat, buatlah busur lingkaran dengan pusat AB dengan jari-jari AB. Nah, sama tadi ya. Ini pusat lingkaran dengan jari AB. Kemudian dengan pusat B dengan panjang jari-jari tetap sama, buatlah busur lingkaran tadi sehingga berpotongan di titik C. Nah, ini dia pusatnya di B. Kemudian kita gambar busur di sini. Artinya kita tarik jangka dari sini ke sini. Nah, kemudian kita gambar di sini. Kemudian hubungkan titik A dan C, maka besar sudut BAC sama dengan 60. Nah, ini dia. Kita hubungkan sudut A ini tadi. Nah, kita gambar di sini ya. Kita tarik garis di sini. Sorry. Ini lurusnya, ini gambar lurusnya. Kemudian kita hubungkan, ini ada sudut 60 derajat. Bisa dipahami? Jadi mudah ya. Jadi tinggal gambar busur lingkaran. Busur lingkaran itu seperti garis begini, kita tarik jangka, kemudian kita gambar busur lingkaran dari ini ke sini, kemudian ini. Nah, itu akan menggambarkan sudut 60 derajat. Kemudian melukis sudut 30 derajat. Itu sama dengan tadi ya, setengah dari 60. Kita harus gambar dulu sudut 60, kemudian kita membaginya. Jadi cara membaginya nanti ada cara membagi busur. Bukan membagi busur.
cara membagi sudut menjadi sama besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia, membagi sudut menjadi 2 sama besar. Jadi ada caranya. Oke, langkah-langkah membagi sudut menjadi 2 bagian. Yang pertama, coba perhatikan gambar berikut. Di bawah ini terdapat sebuah sudut, yaitu sudut ABC. Dengan besar sudut alfa, sudut ABC tersebut akan kita bagi menjadi 2 sama besar. Nah, ini dia. Ya. Ini sudut ABC. Di sini adalah sudut alfa. Kita akan bagi menjadi 2 bagian. Oke. Dengan titik pusat B, lukislah busur yang melintasi AB dan AC. Caranya, gunakan jangka yang berpusat di titik B untuk membuat busur sehingga memotong garis AB dan AC. Titik potong tersebut kita beri nama D dan E. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini dia. Oke, jadi kita ambil busur, kita taruh busur di sini, kemudian kita beri nama sini, ini juga kita nama. Ya, kita kasih di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita kasih nama D. Untuk untuk BA atau AB kita kasih nama D. Untuk BC kita kasih nama E. Lanjut langkah selanjutnya. Langkah kedua, dari titik D dan titik E buatlah busur lingkaran dengan lebar jari-jari yang harus sama. Jadi caranya kalau kita pakai busur itu, busurnya nggak boleh digerak-gerakan ya. Bukan busur. Kalau kita buat pakai jangka ya, tahu jangka itu yang kita biasa membuat pakai lingkaran pakai jangka, itu jangkanya nggak boleh digerak-gerakan supaya dia besarnya sama. Nah, seperti ini. Oke, nah ini seperti ini gambarnya. Kemudian kita buat busur lingkaran lagi. Nah, oke, kemudian yang kedua kita buat lagi yang kedua. Nah, misalnya kita dari garis sini kita buat ini. Kemudian di sini kita buat ini. Ini untuk E. Oke. Ini untuk D. Nah, kemudian perpotongannya kita kasih nama G. Oke, lanjut. Oke, pada gambar sebelum terlihat bahwa titik G merupakan titik potong antara busur yang berpusat di titik D dan juga berpusat di titik E. Ini ya. Oke. Kemudian langkah ketiga adalah menghubungkan titik D dan titik B. Garis BG merupakan garis bagi yang membagi sudut ABE menjadi 2 sama ABC ya. Sama besar. Nah, ini tadi. Nah, ini titik potongnya, kita tarik garis di sini. Maka ini sudah terbagi, artinya ini besarnya sama dengan yang ini. Besar sudutnya sama. Oke. Nah, garis BG sebagai garis bagi telah membagi sudut ABC menjadi 2 sama besar. Bisa dipahami ya, cuma kalau mungkin melihat secara langsung kurang dipahami, Anda boleh latihan menggunakan jangka punya masing-masing di rumah. Oke, kita lanjut. Yang kelima, menjelaskan hubungan antar sudut. Jadi ada beberapa hubungan antar sudut ya. Oke. Jadi hubungan antar sudut ada beberapa hubungan antar sudut, antara lain yang pertama namanya saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi hubungan antar sudut yang pertama saling berpelurus atau bersuplemen. Apa itu saling berpelurus dan bersuplemen? Oke, coba perhatikan. Diketahui sudut lurus AOB. Nah, seperti ini ya. Ini sudut AOB. AOB ya, sudut lurus AOB. Oke, garis OC ini membagi sudut lurus AOB menjadi 2 bagian. Ini garis C ini ya. Nah, bagian entah besarnya tidak sama, yaitu sudut AOC dengan BOC. Nah, sudut yang membuat sudut lain menjadi
lurus, dinamakan sudut pelurus. Dan kedua sudut itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Dengan demikian, sudut BOC adalah pelurus bagi sudut AOC. Nah, kalau kita gabungkan kedua sudut ini, maka ini disebut sudut berpelurus. Nah, besarnya sudut berpelurus itu adalah 180 derajat, ya. Besarnya 180 derajat. Nah, jadi kalau ada sudut seperti ini namanya sudut berlurus ya, antara sudut alfa derajat dengan B derajat, ini adalah sudut berpelurus. Karena kalau dia digabung akan membentuk sudut 180 derajat atau sudut berpelurus. Jadi kalau dia digabung akan membentuk sudut berpelurus, itu artinya. Jadi kalau dua sudut digabung kemudian membentuk sudut berpelurus, itu namakan sudut berpelurus. Oke, ini ada juga seperti ini. Nah, ini juga sudut berpelurus antara sudut misalnya sudut A dan B. Ya, intinya kalau dua sudut digabung kemudian membentuk sudut lurus, maka itu sudut berpelurus. Dan besarnya sudut berpelurus itu 180 derajat. Ya. Jadi, jika dua sudut membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu merupakan sudut pelurus sudut lainnya, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus. Itu yang tadi saya bilang. Oke, contohnya. Jadi kalau kita ketahui sudut berpelurus 180 derajat ya. Jadi contohnya, tentukan besar sudut alfa pada gambar berikut. Sudut alfa pada gambar berikut. Nah, ini adalah sudut berpelurus. Nah, ini besarnya 135 derajat. Ini belum diketahui ini besarnya alfa. Ya. Oke, jadi caranya, nah, karena jumlahnya sudut berpelurus itu 180 derajat, berarti sudut ini ditambah sudut A itu sama dengan 180 derajat. Ya, atau bisa dikatakan sudut A sama dengan 180 derajat dikurang 135. Jadi sudut A sama dengan 45 derajat. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sudut berpelurus dia saling berpelurus itu, maka kita bisa ketahui yang lain. Oke, lanjut. Yang kedua namanya sudut yang saling berpenyiku. Sudut yang saling berpenyiku. Jadi coba kita perhatikan. Jadi BOI sudut siku-siku, kemudian ada dua sudut, kita tarik garis C. Ada dua sudut di situ. Nah, kita misalkan di sini X derajat, ini Y derajat. Dua buah sudut membentuk sudut siku-siku saling kalau dua itu tadi sama yang tadi, kalau dua sudut kemudian dia digabung kemudian dia membentuk sudut siku-siku, maka dia disebut sudut yang berpenyiku ya. Sama tadi, kalau dua buah sudut digabung dia membentuk sudut lurus, maka dia harus saling berpelurus. Ini tadi kalau dia dua buah sudut kemudian dia digabung, maka dia akan membentuk sudut siku-siku, itu namanya sudut saling berpenyiku. Nah, jadi ini artinya kalau ini ditambah ini akan membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi dua sudut yang membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu merupakan penyiku sudut yang lain, dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku. Oke, kita perhatikan contohnya. Perhatikan gambar di bawah ini, berapakah nilai X, berapakah besar sudut POR. Nah, kita lihat. Nah, ini kan ada gambar garis, kemudian ini ada 3X, ini 2X. Kita tentukan dulu berapa nilai X-nya ya. Oke, kemudian ditanyakan berapa sudut POR. Mana POR? Oh, di sini. Di sini ada O. Sorry. Sini ada O. Nah, kita lihat dulu penyelesaiannya. 2X tambah 3X sama dengan 90 derajat. Ingat, kalau dia sudut berpenyiku, kalau dia ditambah maka jumlahnya 90 derajat. Nah, ini kan tadi operasi aljabarnya di semester 1, ingat. 2X tambah 3X itu sama dengan 5X sama dengan 90 derajat. Jadi X-nya sama dengan 90 dibagi 5 itu 18 derajat. Nah, jadi kita sudah tahu di sini X-nya adalah 18 derajat. Oke, sekarang kita cari sudut POR.
POR-nya di sini 2x. Jadi kita ganti x-nya dengan 18. Berarti tinggal 2 kali 18 derajat itu sama dengan 36 derajat. Oke, kita juga bisa cari sudut QOR. Coba kita cari sudut QOR. Oke, berapa sudut QOR-nya? Nah, lihat saja sama dengan 3x. Kita bisa pakai 3x derajat. Nah, itu sama dengan 3 dikali 18. Nah, oke, 3 kali 18 berapa? Atau bisa juga kita pakai cara itu apa? 90 dikurang dengan 36. Jadi terserah kalian pilih cara mana. Ya. Jadi bisa juga pakai, kan sudah diketahui x-nya, tinggal 3 dikali 18. Oke. 3 kali 18 berapa? Oke, 54. Sorry ya, 54 derajat. Atau bisa juga cara 90 dikurang 36. Sama ya. 90 dikurang 36 sama 54 derajat juga. Bisa dipahami? Nah, jadi boleh cara itu. Kalau sudah diketahui boleh pakai cara yang berbeda namun hasilnya sama ya. Tergantung yang mana Anda bisa pahami. Oke, kita lanjut. Ini adalah yang ketiga, sudut bertolak belakang. Gambar di bawah ini merupakan dua buah garis yang saling berpotongan, yaitu garis AB dan CD, dan membentuk 4 sudut di titik O. Oke. Nah, keempat sudut itu adalah sudut AOC, kemudian sudut BOD, kemudian sudut AOD, kemudian sudut BOC. Nah, sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD. Ya, ingat, lihat sudut AOC ini. Nah, bertolak belakang dengan sudut BOD ini. Nah, kita misalkan di sini X. Nah, di sini X. Kemudian sudut AOD ini dia bertolak belakang dengan COB. Kita misalkan di sini Y. Nah, di sini juga Y. Oke, pada gambar tersebut terlihat bahwa sudut AOC dan sudut AOD membentuk sudut lurus. Ya, lihat ini. Sudut AOC dan AOD. AOC dengan AOD. Lihat, membentuk sudut lurus ya. Jadi AOC tambah AOD sama dengan 180 derajat. Dan sama juga AOD dan BOD itu 180 derajat. Oke. Karena AOC tambah sudut AOC sama dengan 180 derajat dan sudut AOD tambah sudut BOD 180 derajat, maka sudut AOC tambah sudut AOD sama dengan AOD tambah BOD. Jadi sudut AOC sama dengan sudut BOD. Berarti sama ya. Jadi AOC itu sama dengan BOD. Jadi kesimpulannya, dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Jadi kalau dia bertolak belakang, ya ini bertolak belakang namanya, dia memiliki sudut yang sama besar. Jadi kalau misalnya di sini 35 derajat, maka di sini juga 35 derajat karena dia bertolak belakang. Jadi kesimpulannya sudut yang saling bertolak belakang itu sudutnya sama. Oke, kita perhatikan contohnya. Nah, ini ada dua buah garis yang berhubungan. Kemudian ini diketahui 73 derajat. Ini 5x dikurang 27 derajat. Ini 5y tambah 17. Kemudian di sini kita lihat apa yang ditanyakan. Tentukan x kurang y. Kemudian besarnya sudut CED dan besar sudut AEB. Oke, kita lihat A. Jadi sudut AED, lihat sudut AED dan sudut BEC itu merupakan sudut bertolak belakang, maka sama ya. Nah, sudut AED A ini, ED ini, saling bertolak belakang sudut ini.
Nah, ini artinya sama. Nah, jadi sudut AED sama dengan sudut BCE. Jadi 73 derajat sama dengan 5x dikurang 27 derajat. Kan sama ya. Jadi 73 derajat sama dengan 5x dikurang 27. Kita kumpulkannya sini sih ya. 5x sama dengan 73 tambah 27, ingat. Nah, kemudian 5x derajat sama dengan 100 derajat. Jadi x-nya sama dengan 100 dibagi 5 itu 20 derajat. Jadi nilai x-nya di sini adalah 20. Nah, jadi sudut AED dan sudut CD merupakan saling berpelurus, maka kita cari lagi Y-nya. Lihat, sudut AED dengan CED. AED yang ini, kita gantinya dulu. Ganti pen ya. Kita ganti warna, ini dia. Lihat, sudut AED ini ya bertolak belakang dengan sudut CED ini. Bukan bertolak belakang, berlurus. Artinya lurus ya, lihat ini. Berarti ini tambah ini sama dengan 180 derajat. Nah, jadi 73 tambah 5y tambah 17 sama 180 derajat. Jadi 5y ini ditambah sama dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat sama dengan 180 dikurang 90, 90, kemudian 5y, 90 bagi 5 itu 18. Maka y-nya adalah 18. Ditanyakan di sini adalah x kurang y. X dikurang y sama dengan x-nya tadi 20, y-nya 18, x-nya kurang y adalah 2. Oke, kemudian kita cari selanjutnya itu sudut CED. Nah, CED. Nah, sudut ini ya. Nah, kita pakai substitusi. Kita kan sudah dapat nilai y-nya. Kita masukkan nilainya 18. Kan di sini 5y tambah 17. Jadi kita masukkan sini ganti 18, 5 kali 18 tambah 17. Jadi 90 tambah 17. Jadi besarnya di sini adalah 107. Jadi 107 derajat atau 107 derajat. Kemudian sudut C, sudut AEB. Sudut AEB dan merupakan bertolak belakang ini. Ini bertolak belakang sama ini, maka besarnya sama, 107 derajat. Ini ya. Sudut yang ini bertolak belakang dengan sudut E, maka besarnya sama, yaitu 107 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, itulah tadi beberapa contoh sudut bertolak belakang. Nah, sekarang untuk tugasnya di rumah, ini ada 5 nomor, silakan dikerjakan. Ini yang nomor 1, 2, 4, 5 boleh dijawab langsung. Kemudian yang ketiganya boleh digambar kemudian diupload, atau boleh juga semuanya ditulis baru diupload. Boleh, terserah kalian pilih yang mana. Saya sudah sediakan tempat jawabnya, silakan Anda kerjakan baik-baik. Semuanya itu sudah saya berikan contohnya ya. Jadi saya harap Anda semua bisa pahami. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung. Kalau tidak paham silakan berikan pertanyaan langsung. Boleh hubungi saya dari WA ataupun dari komentar di YouTube. Jadi terima kasih Anda semua sudah memperhatikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.